Halo Sobat Bedas, persoalan mengenai sampah beserta dampak buruknya memang tidak ada habisnya. Nah, kali ini Revini sedang ada di Bank Sampah Induk Barokah bersama Favian dari bidang drainase dan dari tim TFL Bapak Pak Erwin. Yuk kita ikut. Oke Sobat Bedas, kali ini Revini sudah berada dengan tim pengelola Bank Sampah Induk Barokah. Sekarang kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama saya Apong Ningrum sebagai pendamping lokal di Kampung Bedas RW 10. Kita lanjut ke bagian-bagian yang lain. Perkenalkan, nama kami Ayun Warsita sebagai leader di lapangan Kampung Bedas. Kami mempunyai beberapa rekan. Setiap hari Minggu Jumat kami melakukan jumsi, Minggu bersih. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bapak Asep Unen sebagai Ketua RT di Kampung Bedas Wangsagara. Sekian, terima kasih. Lanjut Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyud di bank sampah ini saya sebagai tokoh masyarakat. Terima kasih. Nah sekarang kita lanjut. Ada sedikit pertanyaan nih Pak Bu mengenai gimana sih cerita awal Bank Sampah Induk Barokah ini berdiri, dari mulai pengalaman awal bisa sampai beberapa sampah dari anorganik ya Bu ya Pak. Katanya terjual dengan harga yang fantastis, serta di Kampung Bedas tersebut sampah organiknya pun habis katanya Bu Pak. Nah kita dari teman-teman Sobat Bedas ingin mengetahuinya. Mangga Bapak Ibu. Pertama-tama kita tahun 2017 itu Karang Taruna mengadakan pemilihan ketua Karang Taruna sampai ke unit-unit para pengurusnya. Waktu itu RW 10 sangat paling terkucilkan dan paling kumuh waktu sebelum Pak RW Ahmad berdiri. Waktu itu dibentuk Karang Taruna. Nah setelah terbentuk Karang Taruna, motivator yang pertamanya itu sama Bu Sri. Beliau anggota BPD, kebetulan hari ini tidak bisa hadir, ada acara kesorean katanya. Nah setelah itu terbentuk Karang Taruna juga dibimbing, diarahkan sama Bu Sri sama Pak RW Ahmad untuk menjaga lingkungan yang bersih. Sebab lingkungan bersih itu bisa menciptakan ke segala bidang, baik kesehatan, pendidikan, juga kecerdasan orang lah istilah nama. Jadi kita punya statement, kita sumber masalah, kita juga sumber solusi. Itulah yang statement pertama kita waktu 2017. Nah setelah 2017 kita merintis sampai 2020 ya Pak RW. 2020 itu masuk program Kampung Bedas yang dimotori oleh Dinas Lingkungan Hidup. 1 tahun kita didamping sama Dinas Lingkungan Hidup. Alhamdulillah yang tadinya Bank Sampah Induk bisa kita berjalan ke Bank Sampah Induk. Tadinya unit yang 2-3 RT sekarang bisa melayani ke RW yang lain. Alhamdulillah dengan program DAS yang 2021 dirintis sama DLH diterapkan di kami juga alhamdulillah bisa mengubah mindset masyarakat yang tadinya asal-asalan buang sampah, yang tadinya kita bisa ngambil cuman nilai ekonomisnya saja. Setelah ada edukasi dari DLH, alhamdulillah kita sebarkan ke masyarakat, bisa memilah dan memilih. Jadi kita juga bisa per rumah bisa menimbang. Jadi satu rumah itu 1 minggu bisa kita diakumulasikan.
Jadi nilai yang ekonomisnya cuma 4 kilo yang bisa dibelinya gitu ya. Yang nilai ekonomisnya yang 6 kilonya itu rupa-rupa. Rupa-rupa itu sampah dan sebagainya itu bisa dipilih. Kenapa di Kampung Bedas RW 10 tidak ada terlupanya enggak? Nanti di itu. Kenapa di RW 10 tidak ada sampah yang terbuang? Kalau sampah bekas makan segala macam kita sediakan lubang biopori, lubang cerdas organik yang sisanya itu bisa kita bakar dan bikin lubang. Itu udah dibewarakan dan termasuk untuk lingkungan hidup, untuk lingkungan mengenai kesehatan yang ada di RW 10 kita udah bikin Perdes nomor 6 2021 juga PRW ya, PRW. Jadi setiap yang mau istilah nama menikah diwajibkan bikin lubang cerdas organik di halamannya. Itu sudah fix. Mungkin sementara itu penjelasan dari kami, bisa dijelaskan ke rekan yang lain. Oke Pak Bu, mengenai masyarakat nih Pak Bu, kan yang namanya karakter di dalam masyarakat itu berbeda-beda ya. Awal mula edukasi dimulai kebiasaan masyarakat untuk mengumpulkan sampah, mengelola sampah itu seperti apa sih Pak, mengedukasikan masyarakatnya? Ya, terima kasih. Mengenai edukasi warga, kami punya trik khusus dengan tim leader di lapangan. Kalau yang tadinya kumuh, kita berangkat dulu tim untuk menyapu halamannya. Walaupun dia sambil duduk-duduk melihat kita tetap disapu. Pagi buta sekali siap dengan Pak RW, dengan tim. Pagi-pagi sekali saya nyapu dulu, kasih contoh dulu. Setelah itu kami melangkah mengajak. Sesudah mengajak, ini yang boleh dipilah, yang boleh dipilihnya ini Bu. Gitu. Lama kelamaan warga itu bertambah ya sampai sekarang berdirinya Bank Sampah Induk ini. Ya, terima kasih. Oke Pak Bu, sekarang mau tahu nih berapa kakak sih yang terlayani sama Bank Sampah Induk ini? 300 kakak yang terlayani 300 kakak RW 10. Oh gitu. Kalau misalkan untuk sampah di sini berarti anorganik ya? Ya. Untuk sampah anorganik sendiri yang masuk ke sini per minggunya berapa ton yang terlayani di sini? Yang terlayani di sini anorganiknya 300 kakak kali 4 kilo yang anorganiknya. Oh gitu. Berarti 1 ton 200 ya. Yang bisa diperjualbelikan itu per bulan. Kalau anorganiknya kan kalau yang organiknya kan masuk lubang biopori. Iya. Terus yang lain-lain kita olah kayak pampers segala macam, kita olah buang jelinya itu juga kita dimasukin ke lubang ditanam. Oh, jadi nggak ada istilah untuk apa namanya dibuang ke TPA atau ke sembarangan tempat, enggak. Oh jadi udah zero TPA ya Bu ya? Alhamdulillah jadi sebulan itu di RW 10 di Kampung Bedas mengurangi sampah yang organik dan juga non organik itu hampir 4 ton ya? 4 ton 800 itu per bulan dari 300 kakak. Kalau kita tidak rajin mengedukasi ke masyarakatnya repot juga nanti ke pemerintahnya ya, gitu. Terus mengenai ini Bu, sampah residu tadi kan ada yang mengulas mengenai pampers kan salah satu sampah residu ya. Nah itu pengolahannya gimana sih Bu di daerah sini, termasuk pengolahan oleh Bank Sampah Induk Barokah ini? Kalau seperti pamper itu dibelah, jelinya ditampung, dibikin pupuk itu jelinya, yang itunya yang bungkusnya nanti dikeringin, bisa dibakar, bisa dibakar. Masuk insinerator berarti ya? Masuknya ke lubang tanah udah dibakar? Iya, masuk ke lubang tanah. Jadi ujung-ujungnya ditanam ya? Iya, ditanam. Berarti udah zero TPA ya Pak Bu. Oke.
Terus buat ini kan berarti kalau seperti itu ada cerita di mana katanya Bank Sampah Induk ini memiliki omset sebesar 50 juta per bulan. Bener nggak tuh Pak? Kalau Pak RW mau jawab. Kalau mengenai 50 juta per bulan bisa saja. Kalau kita bekerja sama dengan pabrik idola ya Pak RW. Pernah kita dikomunikasikan di Bel sama Jarum Super juga. Ketiga sama Desa Mandala Haji, Cikawao yang TPS 3R-nya kita kerjasama jadi bisa diangkut ke sini. Jadi bisa saja itu omsetnya segitu. Bahkan kita bisa lebih ya Pak RW. Omset itu kotor, jadi belum tenaga, belum mobilisasi pengadaan ya untuk SDM-nya. Oh iya. Pembukuan dan segalanya. Iya. Berarti di sisi lain juga ada SDM yang dibiayai di sini ya Bu ya, berarti membuka lapangan kerja juga. Betul. Berarti ya kalau misalkan semakin banyaknya bank sampah induk atau TPS yang memiliki konsep atau sistem seperti ini ya Pak Yu. Iya. Lumayan penyerapan tenaga kerja kita juga hampir di luar daripada kelompok ya, termasuk per RT ada ya 4 orang. Oh gitu. Jadi di samping membersihkan lingkungan juga mereka mencatat dari kan misalkan saya rumah saya ini bagian blok ini blok itu jadi rumah ya ketika menyerap tenaga kerja per RT 4 orang, kalau misalkan 4 RT 16 orang. Yang dibiayainya dari sirkulasi keuangan bank sampah itu. Intinya mah SDM dari perputaran itu ya Bu ya, perputaran income yang ada untuk pembiayaan SDM tersebut ya Bu ya. Terus kita mau tahu dong Bu, modal awalnya kan banyak banget nih ya cerita kalau misalkan ada beberapa desa yang kita butuh modal awal nih. Kalau analisa kita kayaknya karena mereka nggak tahu margin penjualan sampah plastik, betul ya Pak Ibu? Nah kalau misalkan udah tahu mungkin berani ngemodalin sendiri. Nah kita mau tahu modal awalnya dari mana sih Pak Bu terdirinya Bank Sampah Induk Barokah ini dengan memiliki sistem yang begitu luar biasa ini? Kalau pertama berdiri itu saya belum ada modal. Paling itu warga diedukasikan untuk menabung tahun 2 tahun menabung itu kan diedukasi keluarganya menabung, nanti kan ada tuh sirkulasi uangnya dan sudah ada sirkulasi uangnya sudah membesar, ada kecoran dana tambahan dari Pak RW. Dari Pak RW. Oh dari Pak RW ya, pribadi. Kalau sudah berjalan gitu. Setiap minggu itu ada sirkulasinya sekitaran lah yang nabung berapa itu saya lupa lagi, udah ditulis pesanan bukunya ada lah gitu. Oh gitu. Oh Pak RW juga ada dana pribadi. Ada, oh berapa Pak RW? Kalau boleh tahu. Ya. Dulu ke Karang Taruna teh 10 juta. 10 juta. Oh melalui Karang Taruna. Ya melalui Karang Taruna, Remukan sama Bu Apung, LPM, BPD itu tokoh masyarakat ada Pak. Cuma bisa dulu mah belum beli keluar gitu Pak. Ya. Kalau sekarang udah dikasih modal itu jadi bisa ke desa-desa yang lain gitu. Oh gitu. Jadi jemput bola ya? Iya, Pak. Jemput bola ya. Itu modal dari Pak RW aja atau dari yang nabung itu juga Pak? Belum, yang dari nabung kan ada, dari Pribadi 10 juta, ada. pribadi gitu. Jadi ceritanya gini, kalau sirkulasi untuk tabung menabung dan simpan meminjam dari masyarakat juga, tapi untuk persampahan beliau yang mendanai. Oh luar biasa. Jadi jangan ke Karang Taruna, biar Karang Taruna tidak selama pakem, ada kegiatan dan ada income-nya mereka. Jadi nggak tergantung kepada ketua RW. Jadi kan Karang Taruna identik dengan 17 Agustus ya, sama Oktober. Iya. Nah, kalau disiapkan sama Pak RW mengenai persampahan, diedukasi dulu sama Pak RW. Nah, ya alhamdulillah sampai saat ini. Nah, ketimbang lagi masuk program itu Kampung Bedas, lebih dikuatkan. Gitu. Dari mulai kita bikin rencana aksi dari mereka sampai translate
entah susur kampung kebutuhannya apa, dari drainase, sanitasi, teknik pengetahuan itu ini ya. Iya. Itu teh udah kita cover di program DLH. Makanya alhamdulillah dengan program Kampung Bedas kita sampai menuju bank sampah induk sangat-sangat signifikan perubahannya. Sampai kita dikasih ribet sama Pak Kades untuk Kampung Bedas, katanya RW 10, lihat dari pengelolaan bank sampahnya, dari PAD Bumdes kita dapat 6 juta per tahun. Meskipun 6 juta tidak per besar, tapi alhamdulillah dipercaya sama Pak Kades. Ada tambahan dari Pak Kades per tahun 6 juta. Oh gitu, iya. Itu modal awal berarti ya Pak Bu yang tadi cerita. Itu mas setelah kampung program Bedas masuk. Oh ya 6 juta. Nggak dari dulu. Oke. Berarti awal mula mah dasarnya memang dari dana Pak RW pribadi, sehingga itulah modal awal untuk ibaratnya mah beli sampah yang masyarakat kumpulkan untuk menjadi pemasukan masyarakat itu sendiri ya Pak Bu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bertanya sama Ibu bagaimana SOP di bank sampah induk ini, Bu. Kalau SOP itu yang langsung terjun ke masyarakat. Kalau SOP di lapangan kami dengan Pak RT, biasa kami jemput bola, Pak. Jemput bola mana yang ditimbang, mana yang sampah untuk lubang biopori itu sudah dipilah. Dibawa langsung pakai mesin itu, cator itu. Oh jadi tim yang ngambil ke warga. Ya, ada tim yang ngambil ke warga. Dia Punya kami ditimbang dulu di tempat di warganya. Setelah ditimbang di warganya, nanti dikumpulin, dipilah di rumah saya, di halaman di rumah saya dipilah. Baru masuk ke sini. Masuk sini, sudah dipilah, baru masuk ke sini. Gitu. Kalau dari warganya kan itu sampahnya campur. Ada yang campur, ada yang dipilah gitu. Ada yang dipilah, ada yang campur gitu. Seperti kadang ada yang paku, besi, itu yang sampah jenis plastik juga kan banyak, plastik kan beda-beda itu nilai ekonomisnya gitu. Karena kalau sudah dipilah otomatis harganya berbeda-beda. Kalau dari warga kan campur, dari warga kecampur. Kalau saya dari warga itu nimbangnya nabung itu belinya 2.000 per kilo. Kalau ya 2.000 per kilo dari warganya. Ada yang nabung 10 kilo, 15 kilo, 7 kilo. Bahkan ada juga yang nimbang 8 on juga ada yang nimbang 8 on. Seperti sampah botol mineral gitu kan bisa dipilah itu beda-beda jenisnya. Gitu. Berarti setelah ditimbang langsung dibayar di situ juga, Pak? Enggak, kan itu nabung. Nabung jadi ditulis aja gitu. Nanti dibagikannya setelah setahun sekali gitu dibagikan gitu hasil tabungannya. Buku tabungannya ada. Di buku tabungannya ada buku tabungannya. Sampah berarti ya. Iya, nabung sampah, jenisnya nabung sampah gitu. Jadi tidak dibeli gitu. Kalau warga juga yang mau dibeli gitu. Kan saya juga ada program kalau bisa warga yang sudah nabung bisa di itu nanti buat iuran ronda gitu, kegiatan iuran wajib bisa dari sampah nabung wajib. Bahkan di bank sampah Barokah sudah di ini tabungan untuk BPJS, bisa untuk BPJS nanti dibayarin sama bank sampah Barokah gitu, tabungan itu yang nabung itu bayar BPJS bisa, buat bayar iuran air bisa gitu. Jadi warga nabung nggak langsung dikasih uangnya kontan gitu. Berarti kalau ada pembelian pasti ada penjualan ya Pak Bu? Iya. Nah yang kita mau tanya ini, linknya dari mana sih? Kan otomatis di saat Bapak dan Ibu berani beli barang untuk dijual berarti sudah ada marketnya kan? Nah, target pasarnya gimana sih dapat market tersebut? Pak RW itu Nyari sendiri Pak. Oh nyari sendiri? Misalkan jual kones ke KTM, jual kardus ke PT Pajal yang di Bekasi, kadang ke Subang, ke Eco Paper gitu. Perusahaan-perusahaan itu Bapak yang nyari sendiri? Iya. Kadang kalau bekas Aqua ke Tangerang Pak itu. Ngirim sampai Tangerang? Iya, ke Tangerang ke PT Perindo itu. Ini kerjasama dengan beberapa perusahaan ya, Pak ya?
Pak RW udah punya pengalaman di bidang itu. Sekarang kan ada program pembangunan TPS 3R ya di Desa Wangi Sagara ini, yang rencananya akan bekerja sama juga dengan atau melanjutkan dari TPS Bank Sampah Induk Barokah ini. Nah, harapan Bapak dan Ibu untuk pemerintah Kabupaten Bandung apa sih? Pertama-tama harapan kami sebagai pengelola bank sampah induk yang ada di Wangi Sagara, terutama di RW 10, nanti setelah terbangunnya infrastruktur TPS 3R, mudah-mudahan setelah terbangun kami juga mengelolanya makin rapi, makin terstruktur. Juga harapan kami kepada pemerintah memberikan reward kepada bank sampah induk atau pengurus TPS 3R yang ada di desa-desa. Apabila TPS 3R itu berjalan dengan mulus, juga bisa mengembangkan sayap kepada RW yang lain, khususnya umumnya kepada desa yang lain. Sebab apa? Wangi Sagara itu bank sampah induk dari 11 desa satu kecamatan, cuman Desa Wangi Sagara yang punya bank sampah induk. Mungkin kedepannya nanti harapan kepada pemerintah juga diadakan BINTEK, bimbingan teknik kepada kami sebagai pengelola TPS 3R, memberikan teknik cara-cara pengolahan sampah yang lebih digitalisasi mungkin ya. Musimnya seperti itu ya. Begitu saja. Desa Wangi Sagara, Cakep. Kecamatan Majalaya, bangkit. Kabupaten Bandung, bedas. Oke Sobat Bedas, sekian ulasan yang bisa kita simak dari Bank Sampah Induk Barokah Desa Wangi Sagara, Kecamatan Majalaya. See you Sobat Bedas, ikuti terus perjalanan kita ya. Bye.